Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang kekongruenan dan kesebangunan. Nah, kekongruenan ini sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari ya. Banyak sekali benda-benda yang kongruen ya, kongruen dan sebangun. Kalau kongruen itu artinya perbandingannya sama ya. Oke, untuk lebih jelasnya coba kita tengok berapa contohnya ya. Nah, contohnya ini dua gambar mobil yang kongruen ya. Kalau kongruen itu persis sama. Nah, jadi mobil ini karena persis sama itu namanya kongruen. Nah, kalau tidak sama berarti tidak kongruen ya. Jadi itu yang kongruen itu persis sama. Nah, berbeda dengan sebangun ya. Kalau sebangun yaitu perbandingannya sama ya. Contohnya kalau sebangun, nah kalau sebangun contohnya ini nanti ya, nih persegi panjang yang satu dengan yang kedua. Nah, kalau ini lebarnya 3, ini lebarnya 6, berarti 2 kali 3 kali 2 6. Nah, panjangnya 4, panjangnya 8, 4 kali 2 8, berarti ini sebangun namanya ya. Dia sama, perbandingannya sama, tetapi yang satu kecil yang satu besar ya. Yang satu kecil yang satu besar, tetapi perbandingannya sama, itu namanya sebangun. Nah, itulah perbedaan apa yang dinamakan sebangun ya. Kalau sebangun itu ya bisa, kalau logika kita, yang satu kecil yang satu besar tetapi bentuknya sama-sama persegi panjang. Nah, atau sama-sama persegi nanti. Nah, itu namanya sebangun ya. Itu perbedaan kongruen dan sebangun. Kalau kongruen itu adalah yang persis sama. Oke, contohnya dua buah kursi ya. Nah, ini persis sama. Nah, berbeda dengan ini, satu kecil satu besar berarti tidak kongruen. Nah, kalau sama besar berarti kongruen. Itu perbedaan kongruen dan sebangun. Oke, mari kita bahas beberapa contoh soal tentang kongruen ya. Nah, contoh pertama yaitu dari buku matematika ya, kelas 9 halaman 214. Nah, diketahui trapesium ABCD dan trapesium FEHG adalah kongruen jika panjang sisi AD 12 dan DC 13, EF 22, maka tentukan panjang EH. Nah, cara menjawabnya seperti kita salin gambarnya dulu. A, B, C, D. Nah, AD panjangnya 12, DC panjangnya 13. Nah, karena ini kongruen berarti sama panjangnya AB dengan EF
sama panjangnya. AB dengan EF sama, berarti ini 22. Nah, maka panjang EH berapa? EH itu kan sisi yang miring ini, berarti BC yang ditanya ya, BC ya. Jadi BC dengan EH sama itu. Nah, inilah yang akan ditanya, panjang BC ini. Cara menjawabnya boleh kita buat ini dulu. Ini kita garis ke sini. Kalau ini panjangnya 13, berarti ini juga 13. Dari sini ke sini panjangnya 13. Berarti umpama kita kasih P nama. Berarti A ke P 13. Nah, ini panjang 13. Berarti ini panjangnya 12. Nah, ini panjangnya 12. Ini kan 22 semuanya ya. Panjang ini 22 semuanya. Kita kurangi 13. 22 kurang 13 berarti dapat 9. Nah, ini segitiga nih. Nah, kita pindahkan aja segitiga nih. Nah, berarti ini B, ini B, ini C. Nah, PB kita dapat 12 karena sama apa tingginya dengan ini. Ini panjangnya B ke P ya, atau P nya sini kita buat 9. Nah, BC yang mau kita cari, gunakan saja rumus Pythagoras. Nah, apa rumus BC? BC sama dengan rumus Pythagoras, ingat ya, akar dari PB kuadrat tambah PC kuadrat. Jadi PB kuadrat tambah PC kuadrat, berarti sama dengan akar dari PB itu 9 kuadrat tambah 12 kuadrat, sama dengan 9 kuadrat, 9 kali 9 81. 12 kali 2 kuadrat, 12 kali 12 144. Oke, kita tambahkan 5 225. Akar 225 adalah 15. Nah, jadi panjang BC itu adalah 15 ya. Ingat, kalau mencari sisi miring di rumus Pythagoras adalah ditambahkan ini ya. Kalau kita mencari BC berarti akar dari jumlah ini. Tapi kalau mencari PB, sisi datar ini, berarti dikurangkan rumusnya itu BC kuadrat dikurang PC kuadrat, kemudian diakarkan. Akarnya jangan lupa. Begitu juga untuk mencari PC. Cari PC sama dengan akar dari BC kuadrat dikurang PB kuadrat. Jadi ingat dikurang ya, kalau untuk sel lain sisi miring. Kalau PB ingat tandanya harus kurang nanti. Kalau mencari PC juga kurang. Nah, yang di depannya selalu BC kuadrat untuk mencari PB ini. Itu untuk rumus Pythagoras. Jadi jawabannya adalah 15 ya. Pertanyaannya, berapakah panjang EH? Berarti EH itu kan sisi miring. Nah, berarti EH bisa kita buat sini ya. Panjang EH sama dengan panjang BC sama dengan 15 cm. Oke, kita lanjut. Bagaimana cara membahas soal nomor 8 ini? Jika dua gambar di samping kongruen, tentukan nilai U dan V pada gambar tersebut. Nah, caranya adalah kita tahu ini 80, 135, 75 seperti gambar ini. Dan ini adalah U, ini V ya, yang pakai tangkai ini V, ini 135. Caranya yaitu, ingat kode di sini kan sudah ada, ini garis 1, ini garis 2, garis 1, garis 2. Nah, berarti di tengah-tengah 135, berarti garis 1 75 yang mendekati garis 1 ini kan 75. Nah, berarti U dapat 75 langsung. U adalah 75. Ini kita kasih aja kode 75 sini. Nah, V nya belum lagi 135 berarti ini garis 2, berarti 80 yang ada di sini ya, 80 sudah ini ya. Nah, V berapa?
Nah, ingat dalam segi 4 jumlah semua sudut adalah 180. Ingat 360 ya. Dalam segitiga baru 180. Karena ini segi 4, berarti mencari V semua sudut jumlahnya 360, berarti mencari V sama dengan 360, kita kurang 75, kita kurang 135, kita kurang 80 ya, 80 ya, sama dengan, ingat cara buat 80 itu usahakan di dalam dikit ya. Nah, kayak ini bagusnya karena ini nggak muat. Nah, 80 itu seperti ini cara buatnya, jangan kita terpakai garis. Nah, usahakan seperti ini, ya maksudnya. Oke, 360 kita kurang 75 kurang 135 kurang 80. Oke, itu berapa hasilnya itu jadinya? Jadi hasilnya adalah 70 derajat. Nah, jadi V itu hasilnya adalah 70 derajat. Nah, ini kita salin 70 derajat, berarti U dapat kita simpulkan U adalah 75 derajat dan V adalah 70 derajat. Nah, kalau kita tambahkan ke4 ini pasti 360 ya. 80 tambah 135 215 tambah 75 290 tambah 70 360 ya. Ingat dalam segi 4 jumlah semua sudut adalah 360. So kita ke syarat ya. Syarat dua segitiga dikatakan kongruen ya. Syarat dua segitiga dikatakan kongruen pertama adalah jika memenuhi sifat sisi, artinya sisi ini, sisi yang pertama sama, sisi yang kedua sama, sisi yang ketiga sama, artinya ketiga sisinya sama panjang. Nah, atau yang bersesuaian sama panjang, itu maksudnya ya. Sifat yang kedua adalah sisi sudut sisi ya, artinya sisi yang bersesuaian sama panjang, sudutnya yang bersesuaian sama besar, dan sisi terakhir ya. Jadi cara membacanya boleh dari sini kita baca sisi sudut sisi ya. Jadi sesuai urutannya itu dari sini sisi sudut sisi, atau boleh juga dari sini sisi sudut sisi. Nah, itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga yaitu sudut sisi sudut ya. Berarti cara bacanya di sini sudut sisi sudut, atau dari sini juga boleh sudut sisi sudut. Jadi sudut ini sama besar, sisi sama panjang, sudut sama besar ya. Jadi sudut sisi sudut. Yang keempat yaitu sudut sudut sisi. Jadi jika sudut sama besar, sudut sudut sisi ya. Boleh juga sebenarnya terbalik kita baca juga boleh sisi sudut sisi sudut sudut ya, boleh juga, atau sudut sudut sisi sama sudut sudut sisi. Nah, dalam bentuk soal nanti kita bahas ini macam-macam bentuknya saja dulu. Nah, yang ketiga untuk segitiga siku-siku, sisi miring dan satu sisi siku yang bersesuaian sama panjang. Nah, kalau sudutnya sudah sama karena siku-siku sudah 90. Nah,
ini sama panjang, berarti ini juga sama panjang, berarti itu namanya sisi sudut. Nah, boleh juga namanya sisi sudut ya. Oke, itu untuk dalam segitiga siku-siku ya. Itu adalah syarat-syarat dua segitiga dikatakan kongruen. Dalam bentuk contoh soal kita bahas, coba lihat berapa soal ini ya. Oke, ini contoh soalnya. Tunjukkan bahwa segitiga PQS dan RQS kongruen. Nah, cara menjawabnya, segitiga PQS dan segitiga RQS. Nah, yang pertama kode 1 berarti ini sama PQ sama dengan QR ya. PQ sama dengan, atau RQ juga boleh, karena dari kiri berarti dari sini kita buat, berarti ini diketahui, alasannya diketahui artinya kodenya angka 1 nih, garis satu maksudnya, itu artinya diketahui. Dan yang kedua ini juga sudah diketahui ada kodenya, berarti PS ini sama dengan RS. Berarti ini juga diketahui. Sudah dua alasan dia kongruen. Jadi alasannya harus 3 ya. Harus 3 alasannya, baru 2 dapat. Yang satu lagi apa? Nah, ini SQ itu dari segitiga PQS SQ ada, QRS SQ ada, berarti SQ sama dengan SQ. Nah, untuk segitiga sebelah kiri SQ dipakai, untuk segitiga sebelah kanan SQ dipakai, berarti alasannya adalah sama-sama dipakai atau digunakan juga boleh ya. Nah, berarti PQ itu kan sisi, PS juga sisi, SQ juga sisi, berarti ini alasannya sisi. Jadi segitiga ini kongruen, alasannya adalah sisi ya. Jadi memenuhi syarat segitiga PQS sama dan kongruen ya. RQS alasannya sisi ya. Sisi itu si saja kita buat, tapi kalau sudut SD nanti SD itu artinya sudut. Nah, ini alasan kenapa segitiga soal nomor 1 ini kongruen ya. Oke, bagaimana cara menjawab nomor 4? Ini kita salin gambarnya terlebih dahulu. Ini 16, ini 127 derajat, ini X derajat, ini 28. Nah, ini juga kita salin juga gambarnya, persis seperti yang sebelah kiri. Salin gambarnya dulu, tapi jangan AB di sininya ya. AB nya jangan langsung diganti, karena ini kita putar ke sini. Nah, berarti A nya di sini berarti di C miring tuh, berarti C ke sini baru B ke sini ya. Jadi nggak boleh kita salin saja, berarti AB 20, berarti sisi ini ke sini jadinya. Nah, kita putar ya dia.
Yang 35 berarti di sini. Z berarti di sini saya jadinya. Y itu kan di D, berarti Y sini. Pertanyaannya adalah panjang EF. Berapa panjang EF? Caranya yaitu yang sama-sama ada ini 28 dengan 35, berarti EF per 20. Boleh saja kalau mau langsung EF per 20 atau pakai rumus boleh EF per AB jadinya. Sama dengan yang sama ada nih yang dua nih, berarti karena EF kiri berarti kiri dulu, FG di atas per BC. Nah, baru kita salin EF per AB. Panjang AB 20 sama dengan FG 28 per 35. BC panjang 35. Siap, itu kali silang aja. Kalau bagi jadi kali, berarti EF sama dengan 28 per 35. Ini kan bagi 20, pindah ruas jadi kali 20. Titik aja buat kali ya. Nah, 20 dengan 35 sama-sama bagi 5. Ini bagi 5 dapat 4. Ini bagi 5 dapat 7. 28 bagi 7 dapat 4 juga. Kita coret-coret saja. 4 kali 4 16, berarti EF sama dengan 16. Nah, dapatlah EF itu 16. Kalau sudah dapat EF 16, kita buat aja ini 16 EF. Panjang HG sisi miring ya. HG sisi miring, berarti untuk mencari panjang HG itu lihat contoh sebelumnya sudah ada. Untuk kita pindahkan gambarnya ke sini juga boleh. Ini mirip soal sebelumnya nampaknya. FG HE ini 16, ini 16, ini 28. Nanti kita buat garis putus-putus. Ini panjangnya semuanya 28 kurangi 16, ini kan 16. 28 kurang 16 dapat 12. Nah, ini panjangnya 16. Nah, cari panjang HG. Yang ditanyakan HG, berarti gunakan rumus Pythagoras. Ini siku-siku. Jadi HG sama dengan 16 kuadrat tambah 12 kuadrat. Diakarkan. Oke, ini dapat hasilnya 256. 12 kuadrat 144. Tambahkan 0 400, akar 400 adalah 20. Nah, berarti HG dapat 20. Ingat, gunakan rumus Pythagoras ya. Ini kan segitiga siku-siku nih. Gunakan rumus Pythagoras. Mencari panjang AD. AD ini. Kalau mencari AD, berarti gunakan sifat ini tadi. AD itu boleh dari kanan ke kiri. AD berarti dengan EH tuh. Ya. Berarti caranya AD per EH sama dengan BC per FG. Itu cara membuatnya ya. AD per EH sama dengan BC per FG. Oke, kita salin. AD per EH sama dengan BC per FG. Oke. AD sudah, ini yang mau kita cari. EH panjangnya 16, BC 35 per 28. Oke, berarti AD sama dengan 35 per 28. 16 pindah jadi kali 16. Oke, 16 dengan 28 sama-sama bagi 4. Bagi 4 dapat 4.
bagi 4 dapat 7, 35 bagi 7 dapat 5. 5 kali 4 20, berarti AD sama dengan 20. Oke, terjawab AD. DC lagi, mencari DC. HG kita sudah ada tadi 20. HG sudah ada 20, mesti mencari DC. DC per 20 ya, atau DC per HG. Kita buat sini, DC per HG. DC per HG sama dengan, karena yang sama ada ini, BC per FG. Ingat kalau dari kanan juga atasnya, di BC per FG. Oke, DC per HG nya adalah 20 sama dengan BC 35, FG 28. Di DC sama dengan 35 per 28 kali 20 pindah ruas sama bagi 5, bagi 4 ya, bagi 4 dapat 5, bagi 4 dapat 7, 35 bagi 7 dapat 5, 5 kali 5 25. Di DC sama dengan 25. Nah, itu untuk mencari DC. Kemudian berikutnya, berapakah nilai X? Nilai X dapat nih langsung. Kalau nilai X itu, karena ini dalam sepihak berarti jumlahnya 180, berarti X langsung saja 180 kurang 127 ya. Berarti mencari berapa sudut X. Sudut X ini langsung aja dapat 180 kurang 127. Jadi mencari X adalah 180 kita kurangi 127 derajat. Jadi hasilnya adalah 53 derajat. Oke, itu untuk mencari nilai X. Nilai Y, nah, Y langsung saja 127. Nah, oke, Y itu dapat langsung, kalau karena sama-sama di kanan berarti sama dengan 127 derajat. Z nya di sini, Z berarti sama dengan X. X sudah dapat tadi 53, berarti Z dapat langsung 53 derajat. Nah, karena Z dengan X sama ya. Oke, begitu cara menjawab dari soal yang sebangun ini. Oke, semoga bermanfaat.